Tanya sahabat, qila hal min alamah ya Rasulullah SAW, apakah ada tanda orang yang di dalam hatinya ada nurnya Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, al-intiqalu min daril ghurur ila daril khulud. Tanda orang yang di dalam hatinya udah ada nurnya Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut hijrah dari rumah dunia yang menipu ila daril khulud, ke rumah akhirat yang abadi. Ke rumah akhirat yang abadi. Maksudnya mati begitu, Beb? Bukan. Maksudnya bukan mati. Maksudnya apapun amalan kita jadikan niatnya akhirat. Sayyidina Hasan bin Ali mengatakan, kun anta fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Ente boleh di dunia kerjakan pekerjaan dunia, boleh. Tapi apapun pekerjaan ente, selama itu tidak maksiat, jadikan niat di hatimu adalah akhirat. Kun anta, jadilah engkau fid dunya bi badanik, di dunia badan ente aja. Cukup di dunia ente punya badan aja, tapi hati ente selalu ada di akhirat. Ini orang yang di hatinya ada nurnya Allah Subhanahu. Ketika berbenturan, tandanya ketika berbenturan harus memilih urusan dunia apa urusan akhirat. Waktu helalah ada urusan pekerjaan, yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan yang mana? Kata Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi, Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi mengatakan, Ridwanullahil atammu wal asyam. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih sempurna, dan lebih umum, lebih luas bagi orang yang membaca wazifah berjamaah di harinya tersebut. Bagi orang yang harinya membaca wazifah berjamaah, maka tidak mungkin orang yang di hatinya ada nur Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan urusan dunianya daripada wazifah berjamaah. Kok bisa, kata beliau, kok bisa, kata Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi di dalam suratnya kepada ahli zawiyah sus di dalam kitab Ghayatul Amani, kok bisa ente udah ada di alamul fadli, ente udah ada di ruang anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ruang tersebut setiap hari ada kegiatan wazifah berjamaah. Kok bisa ente waktunya Rasulullah mau ke situ? Kenapa itu jadi ruang fadli? Karena setiap hari ruang itu hadir Nabi Muhammad SAW. Kok bisa ketika Rasul hadir ente malah keluar? Maksudnya apa? Ruang anugerah itu adalah tariqah. Kita ada di tariqah Tijani. Ini adalah ruang anugerahnya Allah. Tariqah Tijani ruang anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diri kita setiap hari punya jatah ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit 1 kali kalau kita mau. Kalau kita mau lebih bisa. Kok bisa anugerah yang luar biasa ini? Anugerah yang luar biasa ini ketika jamnya Rasul hadir, waktunya wazifah, ente malah pergi, ente malah keluar. Hadzal ladzi ittakhadha ilahahu hawa, kata Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Ini tanda ente masih menuhankan dunia. Ente masih menuhankan dunia. Bisa masih murid Syekh Ahmad menuhankan dunia, tapi bukan murid yang dulu-dulu, yang sekarang. Hasya. Kalau orang yang udah mendapatkan halawatan hudur, manisnya hadirnya Nabi Muhammad SAW, nggak bakalan nanti mau absen. Ini kenapa Syekh Ahmad radhiyallahu taala setiap hari kegiatannya wazifah, baca Quran, wazifah, salat 5 waktu. Itu kegiatannya Syekh Ahmad. Apakah beliau jadi fakir? Apakah beliau jadi miskin? Enggak. Setiap hari sedekahnya. Ada riwayat beliau bahkan hampir setiap hari potong kambing buat ngasih makan orang. Setiap hari. Kambing sama dulu sama sekarang, harganya nggak berubah. Mahal juga. Setiap hari ngasih makan nggak kurang daripada 70 orang setiap hari. Cari nafkahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Setiap hari. Kegiatannya apa? Wazifah. Sekarang Syekh Muhammad Al-Habib juga begitu. Santrinya 100 lebih, semuanya beliau dhamin. Beliau kafilohum. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad Al-Habib Masya Allah agniya, luar biasa, rumahnya gedung gede. Beliau mengatakan, saya punya kesibukan,
murid-muridnya pakai jas. Masya Allah. Beliau lewat di kota aja mampir tuh, orang pada datang begitu. Aneh nyaksikan. Beliau mengatakan kegiatan saya cuman wadifah, lazim pagi, lazim sore. Lah itu doang katanya. Nggak lebih dari itu kesibukan saya. Bukan orang sibuk. Ternyata itu yang jadiin kita mulia, itu yang jadiin kita kaya. Dunia nih satu-satunya makhluk yang dapat perintah Allah yang berlawanan dengan makhluk yang lain. Kalau kita kan, ya kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Orang berbuat baik sama kita, orang sayang sama kita, kita disuruh balas sayang sama dia. Itu manusia dan makhluk yang lain semuanya. Kecuali dunia. Dunia diperintah sebaliknya. Dunia, kalau orang sayang sama ente, benci tuh orang. Kalau orang jatuh cinta sama ente, khianatin dia. Khianatin dia. Tapi kalau orang kagak demen sama dia, udah itu orang. Uber tuh orang. Kalau orang kagak demen sama ente, itu yang orang mulia. Kejar dia. Tapi kita gagal total dalam hal ini. Gagal total gitu. Iya enggak kira-kira? Makanya wadifahnya kalau habis ngaji doang rajin. Itu juga kalau. Habis untungan aja banyak dosain Habib nih. Enggak. Demen ngebanyol aja. Akhirnya sama Nabi Isa ditinggalin ini dunia. Itu emas ditinggalin. Nah tadi kan disebutkan kalau udah nur Allah ada di dalam hati, maka